Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, selamat pagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kali ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Tentunya kita akan melangkah ke materi selanjutnya, yaitu tentang mengenai lighting dan material pada animasi aplikasi Blender untuk animasi 3 dimensi. Oke. Untuk materi yang pertama, ini adalah lighting. Jadi lighting pada objek sederhana 3 dimensi. Materi yang kedua adalah menu dan parameter material sederhana 3 dimensi pada Blender. Materi yang ketiga adalah tekstur sederhana 3 dimensi. Masuk ke materi pertama, jadi lighting pada objek sederhana 3 dimensi. Nah, lighting itu adalah cahaya. Jadi lighting atau pencahayaan adalah suatu bagian penting dalam animasi 3 dimensi. Karena lighting pemodelan 3 dimensi itu terdiri dari mengenai tekstur, material, render yang akan menghasilkan model 3 dimensi yang realistik. Jadi realistik untuk terlihat nyata. Ya, jadi lighting itu mempengaruhi model 3 dimensi yang nantinya akan terlihat nyata. Kemudian, di sini lighting pada objek sederhana 3 dimensi, ini ada beberapa tipe. Jadi ada 5. Di sini ada point, ada spot, ada area, kemudian ada hemi dan sun. Oke. Yang pertama kita bahas adalah point lamp, ada point lamp. Jadi lampu point adalah titik omnidireksional. Jadi di sini ada titik omnidireksional untuk cahaya dan titik memancarkan jumlah cahaya yang sama ke segala arah. Jadi di sini dari ini contohnya adalah seperti ini gambarnya. Jadi permukaan objek ditentukan oleh garis yang menghubungkan lampu dan titik pada permukaan objek itu sendiri. Kemudian tipe dari lighting yang kedua adalah spot lamp. Nah, di sini ada spot lamp. Jadi sebuah lampu spot untuk memancarkan sinar berbentuk kerucut cahaya dari ujung kerucut dalam arah tertentu. Jadi lampu spot ini adalah yang paling kompleks. Jadi di sini contohnya dari sini berbentuk kerucut memancarkan cahaya ke sekerucut ujung kerucut dalam arah tertentu. Ini contohnya seperti ini. Bentuknya kerucut ke ujung tertentu. Kemudian tipe dari lighting yang ketiga adalah area lamp. Jadi area light mensimulasikan cahaya berasal dari permukaan atau permukaan seperti emitor. Jadi misalnya layar TV, terus neon supermarket, jendela atau langit berawan yang hanya beberapa jenis. Oke. Ini contohnya seperti ini. Jadi permukaan, jadi di sini ada lampu terus ke permukaan. Ini contohnya di sini. Kemudian yang keempat, tipe dari lighting adalah hemi lamp. Jadi menyediakan cahaya dari arah 180 derajat yang dirancang untuk mensimulasikan cahaya yang datang dari langit. Nah, jadi cahaya yang datang dari langit, contohnya itu matahari menyinari bumi. Jadi satu sumber ini menyinari memvisualisasikan orientasi kubah hemisferal. Jadi garis ini memancarkan bagian dalam belahan bumi. Contohnya cahaya itu matahari memancarkan bagian dalam belahan bumi. Ini contohnya adalah ini, memancarkan seperti ini. Memancar semuanya. Kemudian tipe dari lighting yang kelima adalah sun lamp. Jadi sun lamp itu menyediakan cahaya dengan intensitas konstan yang dipancarkan dalam satu arah. Dalam pandangan 3 dimensi, sun lamp diwakili oleh titik hitam yang dikelilingi oleh sinar yang dipancarkan. Dikelilingi oleh sinar yang dipancarkan. Kemudian arah ini dapat diubah dengan memutar sun lamp yang dipancarkan dari dalam arah konstan. Lokasi sun lamp tidak mempengaruhi hasil render yang diberikan. Contohnya ini. Jadi ini adalah contohnya dari sun lamp. Oke. Lanjut ke materi kedua. Jadi aplikasi material pada objek sederhana 3 dimensi. Jadi material pada objek 3 dimensi mendefinisikan dari bahan apa dan kualitas artistik bahan pada objek 3 dimensi tersebut. Bahan pada material tersebut akan menunjukkan kualitas permukaan objek seperti warna, kilau, dan pantulan. Jadi material itu pada dasarnya merupakan shader. Shader itu adalah karakteristik permukaan objek nanti yang akan kita buat. Baik objek itu licin, transparan, kasar,
dan lain sebagainya. Kemudian, nah di sini ada menu dan parameter material pada aplikasi Blender. Yang pertama, nah ini kotak nomor 1 ini adalah daftar material. Jadi di sini menampilkan daftar material yang terdapat dalam aplikasi Blender. Jadi material apa yang kita pilih nanti di sini munculnya di sini. Yang nomor 2 adalah nama material. Jadi namanya apa materialnya. Kemudian berfungsi untuk rename atau mengubah nama material biar kita tidak keliru nanti untuk mengubah-ubahnya. Jadi berfungsi untuk merename. Kemudian yang ketiga, kotak yang ketiga di sini. Di sini ada surface, ada wire, ada volume dan halo. Ini adalah tipe berfungsi untuk menentukan jenis material surface, wire, volume dan halo. Oke, yang keempat, ini yang besar ini. Nah, ini adalah previewnya. Jadi tampilannya nanti untuk berfungsi untuk melihat tampilan material. Yang kelima, ini angka 5 ini ada diffuse. Berfungsi untuk menentukan warna objek. Yang keenam, ini ada spekuler. Jadi berfungsi untuk mengatur pantulan cahaya pada objek. Jadi pantulan cahaya pada objek. Yang ketujuh ada shading. Shading ini ada di sini ada emit, ada ambient, ada translurency, ada tangent shading dan public interpolation. Di sini berfungsi untuk mengatur interaksi material dengan cahaya. Jadi untuk mengatur interaksi material dengan sebesar apa cahaya atau lighting yang akan kita gunakan. Selanjutnya, yaitu material terdiri dari 2 tipe jenis. Yang pertama ada diffuse shader dan tekstur. Nah, diffuse shader sendiri adalah fitur untuk menentukan warna standar dan shader memberikan terlihat nyata, memberikan efek. Jadi memberikan shader itu memberikan efek terlihat nyata serta memberikan efek khusus. 2 tekstur, ini di sini adalah metode untuk menambahkan detail objek dengan memproyeksikan gambar dan pola pada permukaan objek. Jadi shader itu adalah untuk menentukan warna standar atau memberikan efek biar terlihat realistik tadi, terlihat nyata. Kemudian untuk teksturnya, jadi tekstur itu menambahkan detail objek, gambar dan pola permukaan objek. Misalkan pola permukaan terlihat kasar, licin, atau transparan. Mungkin demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, nanti silahkan bertanya menggunakan grup Classroom ataupun di WA. Kemudian nanti akan saya balas satu persatu atau mungkin kita bahas bersama-sama pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.